Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggota Axel Haryogi, Reynaldo Alfione, Maulana Malik, Fia Ridwika, dan saya sendiri Muhammad Fajar Lovara. Kami di sini akan mempresentasikan tentang perancangan e-learning sebagai media pembelajaran di Rumah Pintar Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulana Malik Ibrahim, kelas 12 5C13 akan menjelaskan tentang bab 1 pendahuluan. Latar belakang masalah. Sejarah dengan perkembangan teknologi informasi dan pembelajaran berbasis teknologi informasi yang sangat pesat, hendaknya sekolah menyikapi dengan seksama agar apa yang dicita-citakan dalam perubahan paradigma pendidikan dapat segera terwujud. Kecenderungan yang telah dikembangkan dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran adalah program e-learning. Menurut Pak Pahan N. Fitriani, model pembelajaran berbasis TIK dengan menggunakan e-learning berakibat pada perubahan budaya belajar dalam konteks pembelajaran. Kegiatan belajar menjadi sangat fleksibel karena dapat disesuaikan dengan ketersediaan waktu para siswa atau mahasiswa. Rumah Pintar Bogor merupakan komunitas pendidikan non-formal yang lebih mengedepankan pembangunan karakter dan pendalaman agama. Rumah Pintar juga mengajarkan calistung atau membaca, menulis, dan menghitung dengan cara kreatif dan menyenangkan. Akan tetapi, saat ini Rumah Pintar Bogor mengalami permasalahan dalam metode pembelajarannya karena dampak dari pandemi virus COVID-19 yang mengharuskan pemerintah memberlakukan batasan sosial dan berakibat terbatasnya ruang gerak dari masyarakat. Menurut Supandi, untuk menghindari penyebaran COVID-19 yang luas, pemerintah terpaksa mengambil kebijakan pembatasan sosial berupa tinggal di rumah, bekerja dari rumah, belajar, dan beribadah di rumah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Reynaldo Alfiana Putri dengan NIM 12192567. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang masalah. Untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh Rumah Pintar Bogor, dalam menghadapi situasi seperti saat ini, kiranya diperlukan sebuah bentuk sistem teknologi informasi pembelajaran secara online untuk melancarkan kegiatan belajar mengajar. Dengan memanfaatkan sistem teknologi informasi untuk kegiatan belajar mengajar secara online, akan menciptakan pengalaman baru dalam melakukan kegiatan belajar mengajar tanpa harus bertemu tatap muka, sehingga semua kegiatan menjadi efektif dan aman. Berdasarkan uraian yang dijelaskan di atas, maka solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi Rumah Pintar Bogor dalam menghadapi situasi pandemi seperti sekarang ini, penulis tertarik untuk membahas mengenai perancangan e-learning sebagai media pembelajaran di Rumah Pintar Bogor. Selanjutnya, ruang lingkup. Website e-learning yang telah penulis amati adalah website e-learning yang telah digunakan oleh banyak orang, termasuk oleh penulis sendiri. Adapun ruang lingkup dari pembahasan dalam penulisan laporan tugas tentang e-learning adalah sebagai berikut. Yang pertama, proses login murid dan guru. Yang kedua, proses absensi. Yang ketiga, proses pembelajaran melalui slide materi atau video pembelajaran. Yang keempat, proses pengumpulan tugas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eksa Haryogi Pranajati. Di sini saya menjelaskan bab 2 pembahasan, yaitu yang pertama adalah panduan penggunaan. Yang pertama di sini adalah halaman login. Login di sini adalah memasukkan alamat email dan password. Yang kedua, di sini ada pop-up login untuk siswa yang ingin login menggunakan alamat email dan password yang sudah didaftarkan. Lalu setelah login, di sini ada halaman tugas. Di halaman tugas ini, siswa bisa memilih tugas yang mau dikerjakan, melihat materi tugas, dan bisa dihapus. Lalu di sini ada halaman profil siswa. Di sini berisi tentang biodata siswa. Yang pertama ada nama, ID, email, dan kelas. Lalu ada halaman materi. Di halaman materi ini, siswa bisa memilih materi apa saja yang terdapat di dalam web ini.
bisa membaca dan menulis. Untuk melihat materi, siswa bisa mengklik link yang sudah ada di file materi. Lalu ada halaman tugas. Pada halaman tugas ini, siswa bisa melihat tugas yang diberikan oleh guru yang diupload melalui list tugas siswa materi membaca. Setelah itu, ada halaman admin. Untuk halaman admin ini, untuk loginnya tuh melalui admin yang mengatur semua e-learning siswa yang online ini. Di sini ada jumlah siswa, jumlah guru, dan jumlah materi pelajaran. Lalu di sini ada data kelas. Misalkan di data kelas ID kelas K001, kelasnya pemula. Bisa melihat siswa, materi apa, dan gurunya itu siapa. Lalu di sini ada listing program. Ada controller, admin PHP. Di sini untuk program admin. Ketika login tuh admin menggunakan program ini. Kedua, di sini ada autentifikasi PHP. Bisa terlihat seperti ini programnya. Lalu ada guru titik PHP. Lalu di sini ada home. Berikut script codingannya. Dan ini ada kelas titik PHP. Seperti ini codingannya. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari mulai materi PHP. Di materi PHP ini terdapat data materi pelajaran yang bisa diakses oleh guru maupun siswa. Di sini juga ada beberapa syarat untuk kita bisa mengupload materi, diantaranya dari mulai tipe file, maksimal size dari sebuah file, juga file nama yang sudah ditentukan. Di materi ini kita bisa melihat tentang mata kuliah apa saja yang kita bisa download data pelajarannya, dan ini menggunakan kode dari mata kuliah pelajaran tertentu. Seperti M, misalkan kode dari pelajaran tersebut, maka akan muncul langsung beserta data materi dari pelajaran tersebut. Lalu ada member PHP. Member PHP ini adalah berisi tentang data siswa yang sudah diinput dan sudah terverifikasi, di mana kita bisa memasukkan email, lalu tinggal memasukkan password, dan jika valid langsung akan diarahkan ke halaman dari absensi tersebut. Di member PHP ini kita juga bisa melakukan pendaftaran mahasiswa baru atau login dengan akun yang sudah terverifikasi, dimana jika kita melakukan pendaftaran dari awal, kita harus memasukkan dari mulai nama, email yang aktif, tempat tanggal lahir, juga kita harus membuat kata sandi untuk bisa masuk ke dalam halaman tersebut. Lalu ada siswa titik PHP. Nah, ini jika kita sudah melakukan pendaftaran, kita akan langsung terdaftar dan kita bisa melakukan hak akses kemanapun, mau itu absensi, tugas, maupun melihat materi pelajaran yang bisa kita download atau unduh. Di sini juga ada super user titik PHP. Ini adalah untuk autentifikasi ketika kita akan melakukan login atau pendaftaran dari akun tersebut. Lalu untuk tugas titik PHP, fungsinya adalah untuk mengumpulkan tugas-tugas, terutama tugas yang sudah dijadwal, deadline-nya hari apa. Di sini kita bisa lihat akan ketahuan dari mulai kita mengumpulkan tugas, entah itu terlambat atau tidak mengerjakan. Di sini ada true or false. True sendiri ketika kita mengerjakan tepat waktu, jika false itu artinya kita mengumpulkan
tugas itu terlambat. Lalu ada user.php, ini adalah pengguna, mau itu admin, guru, ataupun siswa tersebut. Di sini kita bisa melakukan perubahan data-data tergantung kita menggunakan user yang mana, entah admin atau guru maupun siswa. Lalu ada pustaka_helper.php. Ini fungsinya adalah untuk melakukan cek kesalahan-kesalahan, entah ketika kita melakukan login atau melakukan perjalanan di halaman login tersebut, kita menemukan problem atau error dalam program, kita bisa melakukan report atau laporan adanya masalah di bagian yang kita alami. Lalu ada phpmailer_lib.php. Ini adalah untuk mengirim email ke dalam akun yang tertera, di mana kita bisa mengirim entah tugas yang tidak terinput atau kesalahan-kesalahan yang terdapat di halaman tersebut. Lalu ada recaptcha.php. Ini adalah untuk verifikasi bahwa yang masuk itu adalah human, bukan robot. Artinya ketika kita melakukan login, di situ kita bisa melihat ada beberapa gambar atau biasanya kita bisa melihat teks yang harus sesuai dengan petunjuk. Jika salah, kita tidak akan bisa masuk ke dalam situs tersebut. Lalu ada model buku.php. Ini adalah untuk mengkategorikan mata pelajaran apa saja yang termasuk dalam program ini. Misalkan kita memasukkan mata pelajaran ke-1, kedua, dan ketiga. Nanti di model buku ini kita bisa melihat sehingga kita bisa mencari sesuai kode buku yang kita input sebelumnya. Lalu ada model user.php. Ini adalah beragam, kita login dari mulai kita bisa login sebagai admin, kita bisa login sebagai guru, atau login sebagai siswa. Lalu ada index.php. Ini berada pada folder admin, di mana ketika ada user dari mulai guru atau siswa masuk, itu akan tersampaikan informasinya ke admin, entah dalam bentuk notifikasi, mail, atau program yang berubah. Lalu ada login.php. Ini adalah ketika dari awal program ini masuk, kita bisa melakukan login dari mulai admin, guru maupun siswa. Di sini ada beberapa program, dan ini ada di awal tampilan kita memasuki sebuah halaman website. Di sini kita bisa lihat, inilah yang menjadi jembatan pertama kita bisa mengakses dari mulai kita mengakses materi, tugas, dan lain-lain. Kita harus melalui login, recaptcha, masukkan recaptcha, dan jika terverifikasi atau valid, kita bisa masuk ke form mana saja. Oke, di sini kita masuk ke bab 3 ya, yaitu penutup. Di sini ada kesimpulan. Penulis menyimpulkan dengan adanya sistem informasi e-learning ini adalah satu, perancangan sistem informasi ini dapat memudahkan guru dan murid untuk melakukan kegiatan belajar mengajar. Dan kedua, dengan dihasilkannya sistem informasi e-learning pada Rumah Pintar Bogor ini, maka proses pemberian materi pembelajaran dan tugas menjadi lebih mudah dan cepat gitu ya. Terus dengan dihasilkannya sistem informasi e-learning pada Rumah Pintar Bogor ini, maka dapat memberi kemudahan untuk kegiatan belajar mengajar tanpa harus bertatap muka, karena dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun. Oke, selanjutnya di sini ada saran-saran dalam pembuatan sistem informasi e-learning ini adalah yang pertama, dibutuhkannya fasilitas untuk terhubung dengan internet sehingga mudah dalam mengaplikasikan sistem e-learning agar dapat diakses ya. Terus selanjutnya di sini yang kedua adalah user diharapkan agar selalu mengingat password untuk mengakses ke sistem, karena pada sistem ini belum tersedia untuk reset password. Terus ketiga, perawatan atau maintenance,
yang baik perlu dilakukan secara berkala untuk mengoptimalkan sistem agar berjalannya dengan baik. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.